Halo semua, perkenalkan saya Maya Rahayu. Saya guru matematika SMP Fokus Independent School. Saya juga mahasiswa PBG Daljab kategori 1 gelombang 2 Universitas Hamsan Wadi. Berikut kegiatan PPL 2 saya. Selamat menyaksikan. Okay, good morning, secondary 3. Welcome back to school. Ya, this is the first online meeting ya. Oke, kita cek dulu apakah semuanya sudah turn on kameranya. Ya, hanya Mr. Yamin dan Miss Puspa ya. Miss Andri ya, belum ya, enggak apa-apa. Oke, kemudian semuanya sudah. Let's check your mic. Coba sambil absen sambil ngecek mic-nya ya. Di sini random aja ya, random. Coba Helena, sudah di record? Oke, Miss Andri. Halo Helena. Miss. Iya, oke. Aman ya, mic-nya oke. Kemudian, halo Davino. How is your life? Good, ya normal. Normal, oke. Baik, oke, Shelinda, please lead us to pray ya. Pray position, please. Close your eyes. Everybody, let's pray. Amen. Thank you, Shelinda. Ya, kemarin pada pertemuan sebelumnya, sebelum liburan ya, kita sudah belajar terkait dengan barisan aritmatika. Ada yang masih ingat barisan itu apa ya? Coba nanti saya akan bertanya dari grup 1 ke grup 2, ke grup 3, grup 4, dan seterusnya. Ada yang masih ingat barisan itu apa? Ada angka-angka yang diurutkan berdasarkan suatu aturan, seperti ditambah dengan suatu nomor yang sama terus setiap nomornya. Oh ya, oke ya. Jadi thank you Selinda. Ya, itu yang namanya barisan ya, barisan. Yang penting kalian di sini akan belajar menemukan kembali rumus suku ke N untuk barisan geometri. Nah, barisan geometri itu seperti apa? Nah, kita akan melihatnya di kehidupan sehari-hari contoh barisan geometri. Nah, dengan mempelajari barisan geometri, itu kalian bisa menentukan berapa banyak bakteri untuk selang waktu tertentu. Apa sih yang akan menjadi learning target atau tujuan pembelajaran hari ini? Ya, pada intinya kalian akan membuat generalisasi ya. Kompetensi dasarnya di sini adalah generalisasi, atau kalian akan menemukan rumus umum dari barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Pola penularan influenza, sehingga kalian bisa menentukan berapa banyak orang yang baru terinfeksi. Nah, nanti dari situ bisa ditemukan pola bilangannya. Kemudian alur pembelajaran kita hari ini masih sama ya, dengan menggunakan discovery learning. Ya, di sini kalian akan menggunakan LKPD untuk media pembelajaran melalui diskusi dalam kehidupan sehari-hari ya. Pernahkah kalian terserang flu? Pernah? Bisa diceritakan pengalamannya? Oke, Alina, would you please share your experience how you get the influenza? You become, yeah? From my cousin. Okay, so you are infected from your cousin, yeah? Yeah. Yeah, so the first time is your cousin who got influenza. Yeah, after that it is spread, yeah. To how many people in your house get spreaded? Just me, and then it spread to my other family. Hari pertama ada 1 orang, hari kedua ada 2 orang baru yang terinfeksi. Hari ketiga ada 4 orang baru yang terinfeksi. Nah, hari keempat ada 8 orang yang terinfeksi. Nah, dari sini ini bila disusun bilangan-bilangannya itu membentuk suatu barisan ya. 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Kira-kira adakah yang tahu dari kalian pola atau aturan apa ya yang bisa diterapkan di newly infected people of influenza ini? Ada yang tahu? Barisan geometri ya, kalian bisa memprediksi berapa orang baru yang terinfeksi flu. Kalau ada 3 kali 3 kali 3 bisa dinyatakan dalam bilangan berpangkat atau exponential number. Menjadi berapa? Kalau 3 kali 3?
Coba diisi yang bagian ini. Grup 1. Tadi ada 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu berapa? 9. 9. Bagus. Kita lihat ada permasalahan berikut ya. Jadi beberapa hewan bersel satu uniseluler ya, terutama bakteri, kemudian amuba dan sebagainya, itu memiliki kemampuan berkembang biak dengan cara membelah diri. Coba dibaca grup 1. Ken, please read it, Ken. Pada proses pembuatan pupuk kandang dibutuhkan bantuan bakteri agar kotoran ternak dapat terfermentasi. Bakteri merupakan makhluk hidup yang berkembang biak dengan membelah diri sebagaimana gambar di samping. Buatlah pertanyaan terkait gambar. Oke, coba grup 3 buat pertanyaan terkait gambar ini. Jika bakteri terakhir itu yang paling bawah ini loh, Miss. Ya. Itu membelah lagi itu jadi berapa? Oke, bagus, Edward. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke ya. Polanya sama ya, polanya selalu dari satu bakteri. Ada berapa? 27. 27. Oke, Denzel, bagaimana bisa menentukan bahwa 1 jam berikutnya ada 27? Itu bagaimana caranya, Denzel? Setiap sel tambah 3, jadi ada 9 sel kali 3. Iya, betul. Sekarang saya atur dulu breakout room-nya. Benar. Nah, silahkan kalian masuk ke grupnya masing-masing, kemudian berdiskusi terkait LKPD ya. Dibaca dulu petunjuknya ya. Selamat bekerja, silahkan. Oke, waktu diskusi 20 menit ya. Silahkan berdiskusi. Sebuah bakteri dapat membelah diri menjadi 3 bagian dalam waktu 1 jam. Jika jumlah awal bakteri ada 2 sel, dapatkah kamu menentukan jumlah bakteri setelah 5 jam? Dapatkah kamu menentukan jumlah bakteri setelah selang waktu tertentu? Oke, baik. Thank you ya Alina. Nah, dari situ coba kalian identifikasi permasalahannya. Apa maksud identifikasi? Identifikasi ya kalian mencari apa yang diketahui, apa yang ditanyakan gitu ya. Itu kalian bisa menuliskan jawabannya di nomor 2. Coba kalian kaitkan dari satu informasi ke informasi yang lain, kemudian kalian tentukan hipotesis atau jawaban sementara dari pertanyaan tersebut. 3 pangkat 5 itu. Wait. 27 plus 486 enggak? Oh ya, iya. Berarti iya. Carilah informasi yang berkaitan dengan permasalahan pada kegiatan 1, kemudian gunakan informasi tersebut untuk mengumpulkan data dari permasalahan terkait banyaknya bakteri. Oh. Bagus sekali. Ini kelompok 2 ya. Kelompok 3. Ini progresnya cepat sekali. Saya masih belum melihat. Oke, kita lihat dulu yang kegiatan 1. Identifikasi masalah. Coba. Oke, ke atas lagi. Ya, di situ kalian sudah bisa menemukan ya jumlah awal bakteri, sudah tahu jumlah penambahan bakteri setiap jam. Oke, bagus sekali. Itu memang informasi penting yang bisa kalian peroleh dari permasalahan tersebut. Ya, di sini, nah kalian misalnya masih kesulitan mencari atau menemukan jawaban sementaranya. Nah, kalian bisa mencari sumber-sumber belajar. Dari sumber-sumber belajar yang sudah disediakan di situ, cara menentukan barisan geometri seperti apa. Nah, bisa menggunakan sumber belajar tersebut. Jadi ini apa ya? Iki kok ya. 18. 18 ini nih. Ini artinya 18 kali 3. Ya, Pokoknya pangkatnya tuh jam. 4. Kayak gitu, coba aja. Bakteri setelah 2 jam berapa? Berapa sih? 18 enggak sih? 18 dibagi 6. 3 nih jawabannya. 3 benar. Kok ada enggak nih? Tadi 3. Iya, berarti kita ya bagus. Ini diskusinya berjalan baik, menunjukkan berapa kali lipat pertambahannya. Bagaimana besar perempuan? Maju Maksudnya bagaimana besar itu apa tuh?
Bagaimana, Mister? Ini Jadi ada 3 per jam. Iya, Miss. Iya, Apa? Nggak Kak. apa-apa. Dari Jam. Oke. Ya, bagus sekali. Ya, ini sudah sampai pengolahan data. Cepat sekali kalian menemukannya ya bekerja samanya. Bagus. Ya, jadi kita lihat di pengolahan data, di situ kalian sudah bisa menemukan laju pertumbuhannya. Nah, ini kalau kalian sudah tahu laju pertumbuhannya, apakah laju pertumbuhannya itu selalu tetap untuk selang waktu tertentu? Dari 1 jam ke 2 jam, itu apakah selalu tetap? Iya. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan, U1 itu adalah kondisi awal ya. Kemudian setelah 1 jam itu menjadi U2 atau urutan kedua. Nah, kalian kaitkan apa hubungan antara banyak bakteri mula-mula, laju pertumbuhan, kemudian selang waktu tertentu atau urutan tertentu. Nanti kalian akan menemukan rumus untuk suku ke N barisan geometri. Miss, Ya, ini ya. gimana, Miss? Laju Baik. pertumbuhan bakteri. Oke, kita lihat di nomor 1 dulu, nomor 1. Ya, kita lihat. Nah, oke, bagaimana cara mendapatkan banyak bakteri pada selang waktu berikutnya? Ya, betul, dikalikan 3. Laju pertumbuhan bakteri atau peningkatan jumlah bakteri itu bisa kalian tentukan dengan cara membandingkan banyak bakteri selang waktu tertentu dengan selang waktu sebelumnya. Misalnya, coba diamati. Laju pertumbuhan itu peningkatannya berapa? Laju pertumbuhan, peningkatan per jamnya itu berapa? Itu laju pertumbuhan. Kita lihat di tabelnya ya. Setelah 1 jam tadi ada berapa? 6. Nah, kemudian dibandingkan dengan sebelumnya. Sebelumnya berarti 6 dibanding 2. 2. 6 dibanding 2 itu atau 6 per 2 itu berapa? 3. 3, bagus. 4 4 min 1. 1. Kalau U4 berarti kalau U5 berarti 2 kali 3 pangkat 5 kurangi 5 min 1. Nah, kalau UN berarti 2. Coba ikuti polanya. 2 kali 3 min Pangkat 2 pangkat. Apa? N min 1. Iya, betul. N-1. Ya, seperti itu. Itu rumusnya ya. Nah, ini rumus suku ke N-nya sudah dibuktikan. Sudah. Oke, dibuktikan di selang waktu berapa? Setelah berapa? Setelah 8 jam, baris ke-9. 3 pangkat 8 ya. Kali dengan 2. 13.122. Iya, bagus. Bagusnya. Jadi dari sini kalian sudah bisa menemukan kalau di barisan geometri rumusnya apa? Grup 1. UN sama dengan apa? Halo, grup 1. Suku pertama dikali rasio, terus pangkatnya itu ya baris ke N dikurangi 1. Oke. A itu apa? Suku pertama. R itu apa? Rasio. Rasio itu diperoleh dari mana? Kayak distance-nya gitu. Maksudnya dari yang pertama ke yang kedua jaraknya berapa. Oke, selanjutnya silahkan dibuktikan apakah rumus UN kalian ini berlaku untuk selang waktu tertentu, misalnya 7 jam, atau mungkin kalian yang belum ada di situ, kalian coba cek apakah bisa diterapkan rumus kalian A kali R pangkat N-1. Oh sudah, ini iya. Ini U8. Ini setelah 7 jam, berarti kan U8. Ya betul, karena setelah 1 jam berarti U2. Setelah 7 jam U8. 8 kurangi 1 berarti berapa? 8 kurangi 1 berarti berapa? 7. 3 pangkat 7 berapa? 3 pangkat 7. Nah, coba itu dicek lagi. 3 pangkat 7 berapa? Ini sudah bagus kerjanya, cepat sekali. Luar biasa kerjasamanya. Nah, untuk sementara kalian bisa belajar dulu dari flashcard, dari contoh-contoh soal di flashcard. Bagaimana menerapkan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N-1 untuk barisan geometri. Silakan grup 1 bisa share screen.
Selamat pagi semuanya. Selamat Pada pagi. kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita tentang barisan geometri. Dari soal cerita ini, informasi yang kita ketahui dari permasalahan di atas adalah dalam 1 jam membelah menjadi 3 bagian, jumlah awal bakteri ada 2 sel. Hipotesa kita dari pertanyaan di atas adalah 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 hasilnya 486. Oke, dari grup 2 ada tanggapan? Apakah sama atau ada yang berbeda atau cara menyampaikan jawabannya berbeda dari grup 2? Silakan. Jawabannya sama, tapi kita pakai pangkat, jadi 3 pangkat 5. Oke, 3 pangkat 5 ya. Kami membuktikannya dalam selang waktu 8 jam dengan rumus 2 kali 3 pangkat 9 kurangi 1 sama dengan 13.122. Iya. Oke, bagus ya. Terima kasih grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Kalian semua luar biasa. Tepuk tangan atas usaha keras kalian. Keren. Terutama masing-masing dari grup itu saling bersaing, saling berusaha melengkapi dengan cepat, dengan tepat gitu ya. Untuk rumus suku ke N itu bisa mengikuti pola dari 2 ke 6 ke 18, 5, 4 ke 162. Kalau U1 adalah suku awalnya, U2 itu sama dengan 2A kali R. Jadi kalau ada suatu barisan yang disusun mengikuti aturan di mana untuk menentukan suku selanjutnya dengan cara dikalikan dengan bilangan tertentu atau rasio tertentu, kalian bisa menggunakan rumus ini. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1, seperti itu ya. Jadi A itu suku pertama, R adalah rasio, N adalah urutan atau banyak baris atau banyak suku. Coba grup 4, apa itu barisan geometri? Ya, mengikuti pola Ya, pattern mengikuti pola barisan. perkalian atau enggak di divide. Iya, betul. Dikalikan atau dibagi. Jadi, oke, bagaimana menentukan rumus suku ke N? Grup 3. Kali R pangkat N minus 1. Iya, UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Bagus sekali ya. Sekarang time for quiz. Silahkan kalian go to Google Classroom ya. Silahkan go to Google Classroom. Silahkan kerjakan kuisnya. Nah, ya nanti kalau sudah selesai kuis, silahkan kalian mengerjakan reflection ya. Itu juga ada di Google Classroom ya reflectionnya. Nah, tadi setelah selesai kuis, aku bisa nyelesain kuis dalam waktu 1 menit. Selanjutnya, oke, Alina juga betul. Ini 3 orang sudah betul. Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Apakah masih ada hal yang ingin ditanyakan? Kalau discovery learning itu kan kita dituntut buat mikir sendiri, jadi ya lebih ngerti aja, karena kalau misalnya nggak ngerti kan otomatis kita nggak bisa lanjut ke step berikutnya. Iya, betul. Mudah-mudahan apa yang kalian peroleh hari ini bermanfaat. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang deret. Nah, seperti apa deret aritmatika, deret geometri. Nah, kita akan mempelajari pada pertemuan yang akan datang. Nah, untuk homework atau untuk latihan-latihan soal kalian di rumah, kalian bisa melihat dari flashcard yang ada di Google Classroom. Nah, di situ kalian bisa berlatih mengerjakan 3 soal. Jangan khawatir, di situ juga sudah ada jawabannya. Oke, terima kasih banyak atas kerjasamanya yang luar biasa hari ini ya. Setiap orang berkontribusi. Oke, tepuk tangan untuk grup 1 yang paling cepat dalam mengerjakan. Ini grup 1 paling cepat ya. Kemudian grup 4 yang selalu semangat, tetap berusaha dengan konsisten sampai menyelesaikan tugas. Edward ya, Edward. Please lead us to pray ya, Edward. Position please. Masyarakat, everybody let's pray. Amen. Okay, thank you so much everyone. Good morning. See you next week ya. Next week we already offline ya. Okay, good morning secondary 3. Welcome back in math session. So today you will have math test. Nah, so everyone please now go to Google Classroom ya. Silakan buka Google Classroom-nya.
Nah, di stream itu sudah ada. Di stream sudah ada tes hasil belajar aksi 2